Selamat bertemu para pejuang UTBK 2022. Kalau tadi kita bahas matematik 4 soal, kita lanjutkan pembahasan kita UTBK Fisika Part 2. 6 soal ya. Yang satu soal itu identik. Jadi hanya mungkin keluar di tempat yang berbeda. Jadi dengan demikian sudah ada 12 soal ya. Mudah-mudahan cukup sebagai referensi Anda bagi yang belum testing ataupun bagi yang Anda ingin tes mandiri nanti. Oke, kita bahas soalnya. Suatu rangkaian listrik, jadi saya janji kelas 2 tapi tidak, sekarang saya ambil aja yang kira-kira menurut saya penting bagi Anda sebagai referensi. Jadi ini ada rangkaian listrik arus searah, ada 3R, ya, R1 2 ohm, jadi ini nanti 2 ohm, R2 1 ohm, R3 3,0 ohm, ya. Dan 2 buah sumber tegangan, ya. Ini V1, ini V2, belum diketahui. Ya, dan sepasang keping sejajar. Ini Anda lihat, ini ada keping sejajar ya. Ada keping sejajar di sini. Nah, di sini dibilang plus, di sini min. Jelas ini plus karena ini positif kan. Yang ini negatif gitu. Termuati penuh. Nah, ini ada kata termuati penuh ya. Ini salinan dari ini. Termuati penuh dengan jarak antar keping 1,0 mm. Jadi jarak antar keping di sini itu 1,0 mm. Ya. Lihat gambar. Nah, lihat gambar seperti ini. Kemudian kalau kita lanjutan, sebuah partikel bermuatan Q berada di antara kedua keping. Jadi kalau kita buka begini kepingnya itu, di sini ada muatan, ya, Q, ya. Dan beda potensial antar keping, ini beda potensial di sini itu 10 volt. Jika muatan tersebut mengalami gaya Coulomb, Anda sudah tahu kan kalau ini ada medan listrik, tadi ini positif, ini negatif. Jadi medan listriknya ke sana arahnya. Medan listrik itu selalu dari positif ke negatif. Nah, Anda sudah tahu kalau ada muatan, kalau ini muatannya positif, dia akan mengalami gaya Coulomb ke kiri juga. Ya, kalau dia positif, kalau negatif, dia akan berlawanan dengan medan listrik. Jadi kalau muatan positif ke kiri, muatan negatif ke kanan. Yang penting ada gaya Coulomb. Nah, gaya Coulombnya ini, ya, itu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 15 Newton. Nah, yang ditanya berapakah Q itu? Berapa Coulomb ya? C itu maksudnya Coulomb. Oke, nah tentu Anda hitung berarti gaya Coulomb itu kan Q kali medan listrik. Ya besarnya sajalah. Kita kan hanya ditanya besarnya. Q ditanya kan? Oke. Kemudian gaya Coulomb diketahui. Enggak. Medan listrik tidak. Tapi potensial diketahui dan D juga diketahui. Ini juga diketahui. Nah, Anda sudah tahu bahwa E itu adalah V per D. Ya, potensial antar ujung-ujung kapasitor dibagi jarak antara kedua keping. Diketahui. Jadi bisa saya ganti ini F sama dengan Q. Ini tadi delta V saya tulisnya ya, beda potensial dibagi D. Nah, dari sini jelas Q itu sama dengan kali silang FD dibagi delta V. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya. 3,2 kali 10 pangkat min 15. Nah, D-nya ini milimeter, harus meter. Hati-hati karena jawabannya kalau Anda lihat ini 10 pangkat min. Sama semua ini 3,2. Jadi 10 pangkat min menentukan. Karena itu kalau Anda harus tidak jadikan ini meter, Anda akan salah. Salah jawab nanti. Nah, jadi ini 10 min 3, karena semua satuan internasional, supaya Coulomb. Beda potensial harus volt. Yang memang betul volt. Maka ini akan Coulomb. Ya, jadi kalau Anda lihat 3,2. Ya, jadi jelas yang 1,6 salah. Ya, yang jelas ini. Tapi pangkatnya yang menentukan. Min 15, min 3, min 18. Hati-hati. Ini untung min 17 nggak ada ya. Min 18 naik min 1. Jadi min 19. Jadi jawaban A. Nah, ini ada nomor hampir sama ya. Mungkin di beda soal saja. Ya, beda soal. Tapi sampai kalimat yang pertama ini sama semua. Ya, sampai sini tuh kalimatnya sama semua. Ya. Suatu rangkaian listrik arus searah R1-nya 2 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 3 ohm, sama semua.
dan 2 buah sumber tegangan V1 dan V2 tidak diketahui, dan sepasang keping kapasitor termuati penuh. Nah, jadi ada kata termuati penuh. Apa artinya termuati penuh? Artinya begitu dia muatannya penuh, ini lepas. Nah, open ini. Open artinya di sini tidak ada arus, ya. Jadi kalau arus misalnya mengalir begini, arus ke sini itu 0. Jadi nggak ada arus yang lewat R3 karena ini terbuka. Sehingga arus itu hanya ada di sini. Ya toh, ada di sini saja arus itu. Karena penuh ya, karena penuh. Sekarang soal yang kedua, jika hambatan R1 dilepas. Nah, sekarang R1 dilepas nih. R1 dilepas, berarti open juga. Ya, open juga. Berarti di sini nggak ada arus, 0 juga. Gitu. Ya. Ini V2, V1, nggak ada yang tahu. Jika hambatan R1 dilepas, beda potensial antara hambatan R2. Jadi kita ditanya beda potensial di sini. Nah, kalau ini kita sebut AB, kita ditanya VAB. Berapa? Antara R2 ya. Berapa volt? Ya, kalau Anda mau nembak jelas nggak mungkin 4321. Dari mana kita ngitung V1 nggak tahu, V2 nggak tahu, tegangan kapasitor pun nggak tahu. Jadi pasti jawabnya 0. Ya. Dari mana? Ya Anda lihat aja ini. Ya. Ini kalau ada tegangan ya, taruhlah dia arus. Ya. Nanti kan akan terbagi 2 ya. Satu akan menuju ke sini, misalnya begitu ya. Jangan lihat arah. Satu menuju ke sini. Tapi apa yang terjadi di sini lepas. Berarti di sini arusnya 0. Di sini kapasitor penuh, arusnya juga 0. Nah, berarti ini arus ke sini 0. Ya toh? Maka VAB 0 karena hambatan melalui R2 tidak ada karena lepas ini ya. Jadi arusnya 0. Jadi VAB-nya 0. Karena kalau kita hitung dari sini, kita nggak tahu tegangan kapasitor. Ya. Dan di sini juga terbuka, tidak ada arus. Ya, jadi jawabannya 0 ya. Jadi ini lepas, arus ke sini 0. Karena muatan penuh di sini arusnya 0. Karena kalau kapasitor itu penuh tidak dilalui arus. Kemudian di sini lepas, arusnya juga 0. Maka arus yang lewat sini 0. Kalau arus lewat sini 0 ya VAB-nya 0. Karena ini kan ada hambatan. Kalau dia tidak 0 nanti akan ada arus ke sana. Nah, terus arusnya mau kemana? Iya kan? Ya, karena dia bukan beda potensial. Oke, itu jawabnya versi yang lain ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2, masih soal yang tadi. Cuman agak lebih sulit analisisnya ya. Suatu rangkaian listrik seperti tadi persis 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, V1, V2 kapasitor. Kapasitornya penuh, ya toh? Sepasang keping kapasitor dimuati penuh. Jadi kalau penuh ini open. Oke. Jika beda potensial antara kedua keping 5 volt. Nah, cuma di sini sekarang diketahui beda potensial antara kedua keping 5 volt. Ya, dengan ini potensial positif, ini negatif. Oke, diketahui itu ya. Dan sumber tegangan V2 6 volt. Nah, sekarang V2 diketahui 6 volt. V1 enggak. Nah, yang ditanyakan daya yang dihasilkan sumber tegangan V1. Jadi kita ditanya daya yang dihasilkan sumber tegangan V1. Anda sudah tahu V1 kali I1. Kan itu berapa ini? Ya, daya di sini. Nah, tentu Anda harus cari berapa V1 karena belum tahu dan berapa I1. Dari rangkaian ini 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 6 volt, 5 volt. Oke. Ya, itu tugas kita. Ya. Saya kasih nama A, B, C. C ini bukan kapasitor ya. Kapasitor ada di sini. D, ini E, ini F. Ya. Perhatikan ini penuh ya. Kalau penuh ini loop ini harusnya 0. Ya, loop ini harusnya 0. Sehingga tidak ada beda tegangan di sini. Ya, di sini ada beda tegangan, walaupun harusnya 0, beda tegangannya ada. Ya, jadi Anda harus bedakan. Drop tegangan di hambatan itu I kali R. Kalau drop tegangan di sini bukan I kali R. Ini sumber tegangan.
Oke, pertama kita loop ini dulu. Kalau ini dia tertutup, gitu. Jadi pertama kita yang ini dulu, loop ini. Kita ambil arahnya searah jarum jam aja lah. Oke, searah jarum jam aja. Ya, karena arus di sini 0. Jadi seluruh arus di sini ya. Sebut yang ini yang kita sebut I1 yang mau kita hitung itu ya. Ini I1 ini. Oke, kita mulai dari A ya toh. Makanya kita kasih nama loop A B C D A. A B C D A. Jadi mulai dari A balik lagi di A. Ya. Anda lihat ya. Di sini saya mulai dari A. Lihat, Anda lihat. Sumber tegangannya min dulu. Jadi min V1. Terus arus kali hambatan ya. Ditambah I1 kali hambatan yang dilewati di sini 2. Di sini 1. 2 tambah 1. Kemudian di sini, nah di sini dia plus dulu. Plus ya. Jadi plus 6. Sama dengan 0. Maka kalau ini saya pindahkan ke sana, saya akan dapat V1 sama dengan 3I1 tambah 6. Persamaan yang pertama. Variabelnya ada 2, jadi Anda nggak bisa hitung ini. Anda nggak bisa hitung, Anda perlu satu persamaan lagi untuk menghitung V1 dan I1. Nah, sekarang loop yang kedua ya, loop yang ini. Ya, kita ambil searah jarum jam juga lah, ya, supaya arus di sini tetap I1 ya, sama kan, jadi I1 kan gitu, ya, jadi situ, sini. Nah, Anda lihat ya, arus ke sini 0 ya, jadi hati-hati ini 0 ini, arus di sini tuh 0. Oke, tapi di sini ada drop tegangan. Oke, kita ke loop A, B, C, E, F, D, A. Balik lagi ya. Oke, mulai dari sini. Min ya, min V1. Ditambah I1 kali 2. Nggak ada hambatan. Nah, tapi harusnya 0 ini. Jadi di sini nggak ada. Percuma, harusnya 0. Nah, pas ini plus. Plus diketahui 5. 5. Terus di sini nggak ada hambatan. Ya, selesai. Balik lagi ke A. 0. Kalau mengitari loop itu tegangannya 0. V1-nya kita taruh lagi di sana. Jadi V1 sama dengan 2I1 tambah 5. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah bisa samakan persamaan 1 dan 2. Kita samakan ya. Ruas kirinya udah sama. Jadi tinggal substitusi aja ini. Dari 1. Jadi ini 3I1 plus 6 sama dengan 2I1 tambah 5. Ini pindah ke sana I1. Ini pindah ke sana min 1. Min 6 tambah 5. Jadi I1-nya min 1. Ya, nggak usah dihiraukan minusnya. Karena daya kan tegangan kali arus. Ya, tanda negatif itu nanti ada maksudnya. Oke, I1 ketemu berarti V1 bisa ketemu. Tinggal masukkan ke, ini aja lah yang deket ya. Masukkan ke nomor 2. Jadi V1 sama dengan 2 kali min 1 tambah 5. Jadi 3. Sehingga dayanya adalah V1 kali I1. V1-nya 3. Ya, arusnya min 1 ya. Anggap aja 3 watt ini. Negatif itu kan hanya menyatakan daya dihasilkan atau daya diterima. 3 watt. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah A. Ya. Jadi penting bagi Anda bahwa konsep kalau kapasitor penuh arus di sini itu 0. Sehingga nanti ketika meninjau loop ini nggak ada arusnya. Tapi tegangannya ada. Hati-hati, tegangan tetap ada karena kapasitor penghasil tegangan. Kalau tegangan di sini 0. Betul. Makanya tadi di sini tegangannya 0 kan? Yang soal pertama tadi. Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya.
3 ini adalah tekanan hidrostatik. Sejumlah bejana berisi cairan ditutup dengan sebuah piston bermassa M. Jadi kalau ini ada bejana silinder, diwakili aja seperti ini ya. Ditutup dengan sebuah piston, pengisap maksudnya itu ya. Ini piston ini. Masanya M, luas penampangnya A. Pada piston diletakkan beban. Nah, ini piston, di atasnya diletakkan beban. Nah, ini bebannya ini. Masanya M. Ya, Anda sudah tahu sesuatu yang punya massa itu punya berat. Berat itu gaya. Nanti di sini urusannya tekanan. Jadi Anda harus tarik tekanan itu adalah gaya per luas. Jadi kalau mau hitung tekanan dari gaya harus dibagi luas. Sehingga tekanan cairan pada kedalaman H, ini cairan. Ya, diisi cairan. Sehingga tekanan cairan pada kedalaman H, H dihitung dari permukaan, taruhlah di sini. Nah, anggap aja ini A ya. Nah, ini itu H. Tekanan di A itu disebutnya P, disebut ya. Tekanan tersebut sama dengan 151 kilopascal. Jadi P di A itu katanya 151 kilopascal, kilo ya, 10 pangkat 3 itu. Pada kedalaman 10 cm, ketika kedalamannya HA-nya itu 10 cm. Itu pernyataan pertama. Dan sama dengan 153 kilopascal pada kedalaman 30 cm. Jadi kalau lebih dalam tentu tekanannya lebih besar, ya. Oke, itu pernyataan di soal. Tekanan udara luar ini udara luar, di sini ada penol nih, ya. Tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal. Gravitasi 10 dan massa jenis cairan di sini ada massa jenisnya 1000, ya, 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Kalau ini kan sesuai dengan internasional. Jika massa beban, nah ini diketahui, massa beban 0,4 kg. Dan luas penampang piston, nah, luas penampang diketahui 1 cm kuadrat alias 10⁻⁴ ya, meter kuadrat, karena kita akan pakai sistem internasional. Maka massa piston, jadi yang ditanyanya justru massa piston. M ini yang ditanya. Berapa kilogram? Ya. Pertama tulis saja rumus tekanan. Apa yang menekan? Ya, kita mulai PA, tekanan. Apa yang menekan PA ini? Pertama di atasnya ada cairan, rho GH ya. Rho GH ini oleh cairan. Oke. Tapi selain itu dia ditekan juga oleh piston. Ya. Piston itu beratnya mg. Di atas ada lagi beban M, nekan juga ke bawah. Ditambah M kan. Kali G. Jadi berat beban ditambah berat piston itu akan menekan cairan. Menekan cairan berarti menekan titik A juga. Tapi ini gaya, maka harus dibagi luas penampang. Ya. Jadi ini perhatikan, ini gaya. Ini tuh gaya. Makanya harus dibagi dengan luas. Karena tekanan adalah gaya dibagi luas. Nah, satu lagi, di sini ada udara luar, menekan juga ini. Tambah P0. Nah, inilah. Ya. Nah, yang ditanya itu ada di sini, M ini. Ini yang ditanya. Gitu. Ya, M-nya diketahui, A-nya diketahui, gravitasi diketahui. Jadi kalau Anda bingung-bingung, anggap aja ini dulu suatu tetapan. Apa misalnya? Anggap aja itu Y. Nah, kalau Y-nya ketemu, M-nya ketemu. Oke, sekarang kita hitung. Hitung dulu untuk yang ini. Data yang diberikan bisa banyak. Tapi Anda cukup satu data aja dulu. Nah, ini aja. Data yang ketika tekanan di A-nya 151 kilopascal. Jadi ini 151 kilopascal ya, kali 10 pangkat 3 ya, karena harus pascal semua kan, kali rho G, rho-nya itu 10 pangkat 3, jadi saya hitung aja langsung ya, rho G, rho-nya itu 10 pangkat 3, ya sistem internasional sudah,
G-nya itu 10. Jadi rho G itu 10 pangkat 4. Nah, jadi rho G 10 pangkat 4. Gini aja, 10 pangkat 4 kali H. Nah, ini 10 cm. Kalau dijadikan meter 10 min 1 ya. Dibagi 100 kan. Jadi ini 10 min 1. Nah, itu ini. Nah, ini anggap aja Y dulu lah. Ya. Kalau Y bisa dihitung, maka M bisa dihitung. Ditambah P0. P0 tadi berapa? 10 pangkat 5. Nah, begini. Maka kalau Anda lihat, ini 151 kali 10 pangkat 3. Nah, dibikin 10 pangkat 3 semua ya. Ini 10 pangkat 3. 1 kali 10 pangkat 3. Ditambah Y. Ini kalau dibikin 10 pangkat 3, 100. 100 kali 10 pangkat 3. Nah, maka ini semua pindah ke kiri kan. Maka ketemulah Y. Y-nya itu apa? 151 ini dikurangi 1. Ini kan sudah 10 pangkat 3. 150 dikurangi lagi 150. 50 kali 10 pangkat 3. Oke. Sudah ketemu ya. Baru kita masukkan. Y itu apa? M plus M kali G dibagi A. Itu harus sama dengan 50 kali 10 pangkat 3. Oke. Sekarang kita masukkan ya. M, masanya harus kilogram ya. Oke, kilogram. 0,4. G-nya 10 ya. Nah, sama dengan A. A-nya pindahin ke sana lah kali silang. A-nya berapa? 10 min 4 ya. Diketahui 10 min 4. Dikali 5. Nah, ini 5 kali 10 pangkat 4. Nah, pas ini kan. 10 min 4, 10 pangkat 4, 1. Ya, jadi M ditambah 0,4 sama dengan 5 per 10, 0,5. Maka M-nya 0,1 kg. Ya. Jadi data yang kedua ini nggak ada gunanya. Ya. Data kedua ini tidak berguna. Ya. Bikin bingung Anda aja. Ya, jadi nggak selalu semua data dipakai. Dan keluarlah di soal ini datanya nggak dipakai. Oke, hasilnya 0,1 kg A jawabnya ya. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah tentang modulus bulk. Jadi bagi yang kelas 2 nanti yang akan naik kelas 2 bisa membeli buku ini ya atau pinjam di perpustakaan. Penuntun belajar fisika teori dan 1221 soal SMA kelas 2. Nah, di halaman 71 nomor 6 itu ada contohnya. Ada contohnya nomor 6. Kemudian nanti ada latihannya berupa multiple choice ya. Jadi ini SIMA UI 2017 sudah keluar ya. Silakan dibaca saja kalau punya bukunya ya. Jadi modulus bulk itu sama dengan modulus yang. Kalau modulus yang kan bekerja di benda padat, biasanya kawat ya, yang punya penampang kalau kita tarik. Nah, kalau ini bekerja di dalam zat cair atau gas ya. Jadi kalau suatu benda kita masukkan ke kedalaman tertentu, maka dia akan mengalami tekanan dari segala arah ya akibat kedalaman. Sehingga volumenya akan berubah, akan menyusut biasanya. Ya, makin dalam dia volumenya makin menyusut. Nah, delta V di rumus ini adalah perubahan volume. Hati-hati. Perubahan itu artinya volume akhir dikurangi volume awal. Ya. Sedangkan V di sini maksudnya adalah volume awal. Jadi kalau dia dari 1 ke 2, V ini volume 1. Delta V-nya V2 kurang V1. Ya. Nah, delta P di sini adalah tekanan hidrostatik pada kedalaman H, rho GH. Ya, kenapa min ya? Karena hasilnya akan negatif kan? Karena itu supaya positif dinegatifkan. Oke. Itu. Nah, sekarang kalau Anda lihat soal, jadi akan mendapat tekanan tuh ke segala arah kan. Jadi buku ini ada ya. Oke. Suatu benda homogen dengan modulus bulk B ya, 2,0 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Ya, persis seperti dengan modulus yang kan. Satuan gaya dibagi luas penampang. Berada di dalam air. Jadi zat cairnya itu air. Massa jenis air 1 gram per cc.
Ini cc itu cm pangkat 3. Anda sudah tahu 1 gram per cm pangkat 3 itu 1000 kg per meter pangkat 3. Karena sistem kita internasional. Ini sistem internasional nanti kan. Ini Pascal, ini meter pangkat 3, ya ini meter pangkat 3, ini Newton per meter kuadrat. Volume benda mula-mula 1 liter. Nah, mula-mula, kalau mula-mula itu Anda anggap aja V1 ya toh. Pada kedalaman 95 cm. Jadi pada kedalaman 95 cm, nanti Anda harus rubah jadi meter kan gitu. Volume benda itu V1 adalah 1,0 liter. Ya, nanti jawabannya dalam cc. Jadi liter ini kalau sama dengan 1,0 desimeter pangkat 3. Kalau ke cc itu 1000. Ya, 1000 cc. Centimeter pangkat 3. Ya, jadi kalau kedalamannya 95 cm, volumenya sekian. Jika percepatan gravitasi 10 pada kedalaman 2095. Nah, H2 sebut aja. Tentu volumenya akan makin kecil kan? Volume benda berubah menjadi, nah V2-nya berapa? Itu. Ya, tentu akan makin kecil, lebih kecil dari 1000. Ya, karena itu semua lebih kecil dari 1000. Oke, ini nanti kalau dijadikan meter 20,95 meter. Nah, udah tinggal masukkan ke rumus ya. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, delta P itu sebetulnya kan perubahan tekanan juga, ya. Perubahan tekanan. Jadi kalau Anda perhatikan begini kan. Nah, tadinya dia di sini. Ini 95 cm. Ini posisi 1, volumenya V1. Volume bendanya ya. Kemudian dia ke bawah. Ya. 2095 cm. Nah, yang kita itu kan sebetulnya perubahan tekanan, ya delta P. Nah, perubahan tekanan itu yang ini. Nah, jadi delta P di sini adalah rho G delta H. Ya, karena dia nggak hitung dari permukaan tapi dari 1 ke 2. Nah, di mana delta H ini adalah 2095 dikurangi 95. Jadi sama dengan 2000 cm. Kalau dijadikan meter, 20 cm. 20 meter. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita hitung aja ya delta P-nya. Jadi delta P sama dengan rho G delta H. Nggak usah dihitung, cuma masukkan angkanya. Rho 10 pangkat 3 ya, 1000. Gravitasi 10. Delta H 20. Ya, jadi sama dengan berapa ini? 2 kali 10 pangkat 5. Pascal. Ya, delta P-nya. Kalau kita masukkan ke sini, kita disuruh ngitung, ya berarti delta V yang mau dihitung ya. Jadi delta V sama dengan delta P kali V, kali silang ya. Delta P kali V dibagi modulus bulk. Tapi negatif ya. Nah, seperti ini. Ya. Tentu delta V ini maksudnya V2 kurang V1. Nanti aja ini ya. Nah, V di sini tentu V mula-mula 1. Ya. Jadi volume yang mula-mula waktu di sini. Berapa volumenya mula-mula? Ini 1000 cc. Nah, nggak apa-apa kita pakai cc karena kan delta V. Jadi delta P-nya kita masukkan ini 2 kali 10 pangkat 5. Oke. Dikali V1. V1-nya 1000 cc. Tulis saja. 1000 cc ya. Kalau sistemnya tidak internasional, kita harus tulis satuannya. Dikurang B. B-nya 2 kali 10 pangkat 8. Nah, begini. Kalau Anda hitung berapa ini? 2 dengan 2 hilang. Ini persis ini. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 8. 10. Jadi min 1 cc. Nah, ya.
V2 min V1 itu min 1 cc. V2 ditanya kan? V1-nya 1000. Nah, pindah ke sana kan? Maka V2-nya akan sama dengan 1000 kurang 1, 99, gitu. 999. Jadi jawaban A. Ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi delta V itu adalah volume akhir dikurang volume awal karena perubahan. Perubahan itu selalu akhir terhadap awal. Jadi V2 kurang V1. V ini volume awal. Kalau dia mulai dari 1 V1. Delta P ini perubahan tekanan juga. Ya tekanan akhir dikurang tekanan awal. Kan gitu. Ya, kita ke nomor terakhir. Ini adalah teori kinetik gas. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N atom identik. N atom identik ya, jadi jumlah atomnya ada N. Berada dalam ruang tertutup bersuhu T. Jadi awalnya itu kalau kita indeks 1, kasih indeks 1 ya. Suhu mutlaknya itu T. Jumlah atomnya N ya. Jadi N1 itu anggaplah N. Energi kinetik total atom tersebut K. Nah ini energi kinetik total ini sebetulnya maksudnya energi dalam ini. Ya. Energi kinetik total tuh di sini maksudnya energi dalam. Sebetulnya ya. Nah, Anda sudah tahu kalau energi kinetik rata-rata Anda tahu rumusnya tidak tergantung pada N kan? Yang biasa kita dapatkan energi kinetik rata-rata. Nah, kalau energi kinetik rata-rata itu kan ngitungnya per mol itu. Ya. Sama dengan 3/2 kT cuma. Ya. Gitu. Karena dia tidak tergantung dari N karena dia ngitungnya rata-rata. Jadi tiap molekul per molekul ini. Jadi dia ngitungnya per molekul, per partikel. Sehingga tidak ada N. Tapi di sini maksudnya kan energi kinetik total. Jadi jumlahin semua. Molekul 1, molekul 2, molekul 3 sampai molekul ke N. Makanya ada N. Jadi jangan Anda terlalu ini. Harus mengerti rumus ini. Rumus ini itu per molekul. Kalau total itu sebetulnya maksudnya energi dalam. Cuma di sini disebutnya energi kinetik total. Ya, jadi energi kinetik total, makanya harus pakai kata total ya. Sama dengan K. Kalau energi kinetik per molekul tidak bergantung pada jumlah molekul. Mau molekulnya 1, mau molekulnya 2, mau molekulnya 3. Dianggap sama karena yang dihitung rata-ratanya. Ya, itu penting bagi Anda. Oke, itu keadaan awal ya. Kita beri keadaan 1. Sejumlah atom identik tambahan dipompakan. Nah, sekarang keadaan kedua kan. Sejumlah atom identik tambahan dipompakan ke dalam ruang tertutup tersebut. Jadi nanti N2-nya tidak sama lagi dengan N ya. Tapi N ditambah delta N. Ini tambahannya tuh. Yang dipompakan kan. Yang dipompa ini. Dan suhu gas secara keseluruhan dinaikkan menjadi 3T. Jadi suhunya sekarang 3T. Jika energi kinetik total atom menjadi 9K, nah itu berubah kan? Energi kinetik totalnya berubah karena ini maksudnya energi dalam kan? Makanya kata total 9K. Jumlah atom tambahan yang dipompakan. Nah, yang ditanya delta N kan. Berapa delta N ini? Oke, jadi kita pakai rumus rasio saja ini ya. Tinggal rasio saja kan. Ya. Jadi tinggal 1 dibagi 2 kan. Energi kinetik 1. Atau 2 ya. Lebih baik 2 karena 2 yang ditanyakan kan. Energi kinetik 2 dibagi energi kinetik 1 akan sama dengan 3/2 NKT untuk keadaan 2 dibagi 3/2 NKT untuk keadaan 1. Oke? 3/2 hilang. K-nya itu bilangan tetapan Boltzmann, tetapan. Jadi nggak ada urusannya. Jadi tinggal N2 ya kali T2, saya tulis dulu lah ya, per N1 kali T1. Oke. EK2 per EK1 sama dengan N2 kali T2 per N1 kali T1. EK2-nya ini 9K.
Ya. Jadi ini 9K. K1-nya ini. Ya. K. Sama dengan N2 yang mau kita inginkan. T2 3T. Ya, T2 3T. Dibagi N1, N1N. Ya, makanya jawabannya dalam N kan. N1N. T1 T. Oke, dari sini N2 ketemu ya. Yang mau kita hitung itu N2. K dicoret, tinggal 1. Ya. T dicoret. Jadi kalau Anda perhatikan ini kali silang 9N. Jadi dari sini kita dapat N2 sama dengan 9N. Ya toh? Ini dibagi 3. Ya toh? 9N dibagi 3. Jadi N2-nya sama dengan 3N. Nah, yang ditanya bukan N2, nanti buru-buru jawabnya ini. Ya, tidak. Yang ditanya apa? Jumlah atom tambahan. Jadi perhatikan. Yang ditanya jumlah atom tambahan. Jadi delta N yang ditanya. Ya. Anda lihat ini. N2 sama dengan N tambah delta N. N2 itu adalah N tambah delta N. Kan begitu. N2-nya berapa? 3N. 3N sama dengan N tambah delta N. Jadi dari sini kita dapat delta N sama dengan 2N. Jadi jawaban B. Jadi sudah selesai 5 soal, jadi 6 soal sebetulnya, jadi 12 soal kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan bisa Anda gunakan untuk referensi bagi yang belum ujian ya, yang belum tes. Bagi yang sudah tes, bisa nanti untuk ujian mandiri. Kalau Anda ikut ujian mandiri entah di Gajah Mada, ITB, ITS, ya kalau memang ada yang ujian mandiri ya. Kemudian bagi yang masih ujian hari Senin, masih bisa ya belajar Sabtu Minggu. Dan hari Senin mungkin saya juga akan membahas lagi beberapa soal hanya untuk bekal bagi ujian mandiri atau yang belum ujian. Mungkin ada yang ujian hari Selasa atau Rabu, saya tidak tahu ya. Saya tidak mengikuti lagi perkembangannya. Tapi kebetulan ada yang nanya soal kepada saya, jadi supaya tidak mubazir saya tampilkan ya. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami untuk memperkuat pemahaman Anda tentang matematik, fisika, kimia. Baik Anda yang duduk di kelas 10 terutama dan 11 serta yang masih akan ikut-ikut olimpiade dan seterusnya. Fokus pada tujuan Anda, belajar dengan giat dan keras, serta jujur, maka sukses pasti bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.